على محمد طب القلوب ودوائها. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para yang terhormat, para guru, para orang tua, para hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada akhina fillah Ustaz Syukran bin Muhammad bin Kiai Al-Haj Muhammad Syarbini yang telah membuka majelis kita dengan pembacaan salawat dan doa. InsyaAllah perkumpulan kita ini senantiasa menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati olehnya, dan senantiasa kita diberi taufik, hidayah, inayahnya, sehingga kita bisa menyerap ilmu pengetahuan agama yang bermanfaat ini dan bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana biasa, kembali kita berjumpa di Masjid Jami' Al-Amin ini dalam rangka melanjutkan kajian hadis baginda Rasulullah SAW yang terkumpul dalam karya Al-Imam An-Nawawi yang bernama Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana pembahasan kita untuk kali ini masuk ke kajian hadis berikutnya, yaitu hadis yang diletakkan pada urutan yang ke-33 oleh Al-Imam Nawawi di dalam bukunya ini. Sebelum kita lanjutkan kajiannya, mari bersama-sama kita bacakan redaksi hadis yang hendak kita kaji, dengan harapan semoga Allah memberikan kita keberkahan melalui pembacaan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tsalits والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله رحمة الأبرار وأدام لنا النفع بعلومه وبأسراره في الدارين آمين, mengeluarkan sebuah hadis yang diletakkan pada urutan yang ke-33 dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para guru, dari para gurunya, sampai dia berkata an Ibni Abbas, ya, dari putra Abbas, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga ridha Allah senantiasa meliputi mereka berdua, anak dan ayah. Abdullah dan Abbas paman baginda Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas sepupunya baginda Rasulullah. Ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas melalui riwayatnya sampai redaksi yang bunyinya anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala, bersabda, lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Andai saja setiap manusia diterima dan didengarkan
tuntutannya tanpa dasar bukti, niscaya banyak orang yang akan menuntut dengan maksud mengambil harta orang ataupun menuntut dengan maksud menumpahkan darah orang tanpa bukti. Lakinil bayyinah 'alal mudda'i, tapi kaedahnya untuk menegakkan keadilan antara di dalam perkara tuntut menuntut, ya, al bayyinatu 'alal mudda'i, bukti harus diwujudkan oleh sang penuntut, wal yamin 'ala man ankar, dan sumpah diberikan kesempatan untuk diutarakan oleh yang mengingkari tuntutan tersebut. Haditsun hasan, hadis ini derajatnya hasan, baik. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi wa ghairu, dan selain Imam Baihaqi, hakadha, seperti ini redaksinya, wa ba'dhu fi sahihain, sebahagian dari redaksi hadis ini ya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Ya. Jadi intinya ini bicara tentang metode atau apa yang harus dihadirkan oleh sang penuntut dan yang dibekali oleh yang ingkar, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perselisihan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bunyinya lau yu'tan nas, andaikan saja setiap insan, ya, diterima, didengar tuntutannya yang tanpa didasari dengan bukti, ya, di depan hakim tentunya, ya, tanpa saksi, tanpa bukti, didengerin laporan, dilayangkan ke polisi, ya, nggak ada bukti, terima, hakim terima, ya, niscaya kata Nabi, setiap orang akan menuntut harta orang lain untuk diambil dan darah orang lain untuk ditumpahkan. Iya. Tapi agama tidak menginginkan seperti itu, demi terjaganya hak setiap orang. Iya. Tuntutan kalau didasari dengan bukti, ya, dari penuntut, maka dipercaya dan diberikan hukuman sesuai dengan bukti tersebut. Ya, tentunya dengan penelitian yang dijelaskan di babnya, rinciannya di Kitabul Qadha, di kitab fikih. Ya. Andaikan dia nuntut tapi nggak ada bukti, nggak didengar. Nah, yang dituntut merasa ternodai, ya, maka diberikan somasi. Boleh tuntut balik, cukup menepis tuntutan bohong tersebut dengan bersumpah. Ya, bal yakunul qaul mudda'i. Andaikan jadi si qadhi ajak sumpah, misalkan datang nih sang penuntut, duit saya diambil sama si fulan. Sang qadhi harus tanya buktinya mana, ya enggak? Andaikan ada bukti, dikaji bukti tersebut. Apabila benar, baru dituntut orang ini. Nanti kalau orang ini mau menepis bukti, harus dengan bukti lagi.
Tapi misalkan dia datang nggak bisa punya bukti yang cukup, qadhi menuntut yang dituntut nih untuk bersumpah. Coba sumpah bahwa ente nggak ngambil hartanya dia. Andaikan dia bersumpah, dia bebas. Iya. Andaikan dia nggak mau bersumpah, dikembalikan lagi sumpahnya kepada si yang menuntut. Ya, di situ dia bersumpah apabila dia memilih itu, dan saat itu baru dia bisa menuntut dengan sebatas sumpah. Nah, kapan? Kalau memang sudah diminta yang dituntut untuk bersumpah tapi nggak mau, dilempar lagi ke dia kayak yang nuntut untuk bersumpah. Kalau dia sumpah baru bisa dituntut walaupun tanpa bukti, cukup dengan sumpah. Tapi tahap awal harus dengan bukti. Andaikan tidak ada bukti, cukup digugurkan tuntutannya dengan sumpah dari yang dituntut, dan rinciannya ada di kitab fikih. Ya, intinya nggak ada tuntutan tanpa dasar bukti. Ya, dan kesaksian yang asli ada dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita bersaksi dengan saksi palsu atau bersumpah ya dengan sumpah yang bohong. Itu ancamannya luar biasa. Ya, itu termasuk dosa yang paling besar. Kenapa? Karena apabila hal ini diremehkan, maka tidak akan tegak yang namanya keadilan. Kezaliman akan merajalela. Akibatnya akan terjadi kerusakan dan pertumpahan darah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Nah, makanya wajib kita untuk menjaga diri kita agar tidak bersumpah dengan sumpah yang bohong atau memberikan saksi palsu. Ya, ancaman dari syariat begitu banyak terkait dua urusan ini. Ya, diantaranya hadis baginda Rasulullah SAW yang berujung bunyi, "Man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar." Barang siapa yang merampas hak seseorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah wajibkan dia untuk masuk neraka dan Allah haramkan dia masuk surga. Wa harrama alaihin jannah. Qila ya Rasulullah, dikatakan sebahagian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in kana syai'an, walaupun perkara itu sedikit yang diambil. Qala wa in kana qadiban min arak, walaupun cuman setangkai kecil ya ranting pohon arak, pohon siwak, diakuin dengan sumpah bohong, dengan kesaksian palsu, ini orang wajib masuk neraka. Banyak lagi, diantaranya riwayat la tazul qadam syahidiz zur yaumil qiyamah hatta tajibahun nar. Ya, yang namanya saksi palsu di hari kiamat, ya, dia wajib masuk neraka dan bisa dipastikan ketergelincirannya dari as-sirat. Ya. Dan di dalam as-sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, hadis sahih yang bunyinya ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian saya beritahu perkara yang tergolong di antara perkara yang paling besar dosanya. Ya, ada 3 kata Nabi. Qulna, kami yang mendengar berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah.
qala al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, wa uquqil walidain, dan durhaka terhadap kedua orang tua, terus ala, dan juga ingat, wa qauluz zur wa syahadatuz zur, kesaksian palsu dan sumpah bohong. Famazala yuraddiduha, Nabi terus mengulang redaksi yang terakhir ini berkali-kali sampai kami, katanya para sahabat yang mendengar, mengharapkan agar Nabi segera diam dalam mengucapkan hal tersebut, demi sebagai bentuk kasih sayang para sahabat terhadap Nabi, supaya Nabi nggak capek di dalam memberikan penekanan. Nabi kalau lagi ada suatu hal yang perlu ditekankan, itu ditekankan berkali-kali juga dengan emosi tertentu gitu. Maksudnya hati-hati gitu. Dan itu capek buat diri Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan di antara metode yang umum digunakan sampai sekarang dari dulu, sehingga terjadi yang namanya ketidakadilan, selain kesaksian palsu dan sumpah bohong, apa? Nyogok, ar-rashwah, nyogok, khusus kalau ada hal dengan sogokan tersebut ada yang dirugikan. Iya, dalam perkara yang diperselisihkan. Iya. Itu juga harus kita berhati-hati dari perkara tersebut. Memberikan sogokan atau menerima sogokan. Nabi SAW bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi wal mashi bainahuma. Allah mengutuk, melaknat yang menyogok dan yang menerima sogokan, atau yang menjadi wasilah terjadinya peristiwa tersebut. Ya, maklarnya juga kena. Disebutnya apa? Yang suka nongkrong tuh, kayak calo ya, calonnya. Tapi ada yang bilang kalau memang itu sebatas kayak pelayanan, ya, pelayanan, ya orang, ya yang namanya pelayanan, yang duitnya lebih, ada pelayanan khusus misalkan, iya gak? Kalau memang ada keterangan pasti akan hal tersebut, ya memang ada pintunya, ini pintu VIP, ini pintu, ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hakikatnya nggak diadakan seperti itu, tapi dibikin-bikin, ya dari belakang, dikhawatirkan masuk kategori ini, walaupun mungkin nggak terkait urusan perselisihan, ya, tapi yang pasti masuk dalam ancaman hadis ini adalah kalau misalkan peristiwa yang diperselisihkan itu naik ke ranah hukum, di pengadilan, tapi ada menyogok di situ, sehingga yang zalim ya menang, yang mazlum malah kalah. Ya. Jadi di sini makanya disebut ar-rashwa, di sini definisinya ya sesuatu, ya sogokan. Apa tuh sogokan? Sesuatu yang diberikan kepada hakim yang ya hakim yang jahat, ya, dengan tujuan supaya dia menghukum dengan hukuman yang tidak semestinya, tidak sesuai kebenaran, ya, atau agar dia tidak memberikan hukuman yang semestinya, demi memberikan hukuman yang semestinya atau tidak memberikan hukuman yang semestinya. Ada kisah di zaman Bani Israel dulu, ya, di kalangan ada tiga orang qadhi, ada tiga orang qadhi di masa itu.
Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menguji 3 orang qadhi ini dengan Allah menurunkan malaikat. Ya, Allah nurunin malaikat untuk menguji ini nih 3 orang hakim. Nah, ini malaikat yang berupa manusia naik kuda mendatangi seseorang yang lagi memberi minum sapi. Nah, di belakang tuh sapi ada anak sapi ajalah. Terus nih yang malaikat yang di atas kuda manggil tuh anak sapi, misalkan pakai panggilan gitu. Tuh anak sapi ngikut. Nih kuda jalan diikutin sama tuh anak sapi. Tahu-tahu yang punya tuh anak sapi ya teriak, itu milik saya. Kata malaikat yang lagi menguji ini, enggak, ini milik saya. Ribut sampai akhirnya malaikat berkata, bainana al-qadhi. Di antara kita harus ada hakim yang memutus. Akhirnya mereka berdua jalan ya mengangkat perkara mereka ke salah satu qadhi dari 3 qadhi. Qadhi yang pertama deh. Ya, terus malaikat ngasih mutiara ke si qadhi. Katanya jauhara, ya berlian. Katanya hukumlah bahwa anak sapi itu milik saya. Terus nih qadhi bilang, dasarnya apa? Apa yang bisa saya jadikan bukti untuk mewujudkan permintaanmu itu? Ya kan, ya tetap aja yang makanya yang namanya undang-undang bisa dipelintir, ya enggak? Bisa dipelintir. Wah, deliknya bisa undang-undang delik aduannya apa, terus pasalnya apa aneh, dibikin-bikin itu gimana supaya biar nih orang masuk penjara. Nah, ya dicari Pak, ini tanya pasalnya apa sehingga Anda bisa ngehukumin ini anak sapi milik ente. Anda mau ya pas diterima, cuma harus ada pasalnya nih. Terus diajarin, bilang pasalnya apa? Anda jalan, ini anak sapi ngikutin aneh. Karena dia ngikutin aneh berarti punya aneh gitu. Oh ya, akhirnya disuruh jalan nih malaikat sama tunggangannya, seret tuh sapi ikut. Ini suruh jalan juga, ini sapi, ini anak sapi ngikutin si malaikat. Tuh berarti ini miliknya si malaikat. Tak, nggak seneng hati. Ayo kita datang ke qadhi yang berikutnya. Ya enggak, dikasih juga berlian, dia hukuman yang sama. Pas qadhi ketiga ya, ini malaikat juga menguji, dikasih berlian lagi. Ya, katakan ayo hukumilah, berikan hukuman antar kita berdua. Terus saya nggak mau, saya uzur, saya lagi head, kata si qadhi, ini laki nih. Terus kata si malaikat, apa? Subhanallah, ayahidul dzakar. Maha suci Allah, apakah orang laki haid? Terus si qadhi balik jawab, Subhanallah, atalidul farasu baqarah. Maha suci Allah, apakah kuda melahirkan sapi? Apakah kuda melahirkan sapi? Lah ini sapi ngikutin kuda, nggak jadi bukti bahwa tuh sapi adalah milik lo. Ya ini punya sapi, punya emaknya. Masa sapi ngikutin kuda ngelahirin sapi? Gitu. Akhirnya ini si qadhi yang ketiga menghukumi bahwa anak sapi ini milik si yang memiliki Baqarah tersebut. Wow,
lulus ujian dia, ujian. Dikatakan dulu ya, cara menentukan ya yang mana yang hak, yang mana yang batil di zaman Nabi Allah Ibrahim itu medianya api. Dikatakan konon. Jadi katanya antara yang berbohong sama yang nggak berbohong, antara yang haknya asli sama yang bukan haknya asli, suruh nyodorin tangannya ke api. Kalau nggak kebakar berarti dia benar, kalau kebakar berarti dia bohong. Konon, karena Nabi Ibrahim kan dulu dibakar, dia nggak kebakar karena dia benar. Konon di zaman Nabi Allah Musa, media untuk mengetahui kebenaran yang diberikan oleh Allah buat para nabi ini adalah tongkat di Nabi Allah Musa. Kalau tuh tongkat diam berarti benar. Tongkat, ini orang ngomong benar gak? Diam, benar. Tongkat, ini orang ngomong benar gak? Tongkatnya bergerak, oh bohong berarti. Iya. Nah di zaman Nabi Allah Sulaiman konon dengan angin. Iya gak? Angin, angin. Ngin, ini orang bohong gak tuntutannya? Ini orang benar gak tuntutannya? Kalau tuh angin diam aja, adem ayem, berarti benar. Tapi kalau tuh angin ngamuk, sampai diangkat nih orang dijatuhin, gebu. Nah berarti ini orang bohong. Konon di zaman Dzulkarnain dengan air, ya gak? Yang benar kalau duduk di atas air tuh air beku, dia nggak tenggelam. Tapi kalau ini konon. Nah konon di zaman Nabi Allah Daud, Nabi Daud ini terkenal dalam memberikan al-faslul khitab, memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Ya, itu dengan rantai yang terjulur dari langit ke atas batu sakhroh, batu besar yang ada di Baitul Maqdis. Jadi kalau yang benar, dia ulurkan tangannya, akan datang tuh rantai dari atas langit kepegang. Kalau yang bohong nggak terjulur tuh rantai kepegang. Iya, itu terkenal tuh, ma'ruf ceritanya, kononnya begitu. Iya, hatta kalau nggak salah di kalangan ulama orang-orang Israel, Bani Israel juga ceritanya begitu. Ya, nah, jadi di zamannya orang semua datang ke situ untuk membuktikan bahwa dia yang berhak apa dia nggak berhak. Ya, yang kepegang rantai tersebut maka dia yang hak, yang nggak kepegang berarti dia nggak berhak. Akhirnya, subhanallah, ada satu kasus. Ada seseorang nitip berlian ke orang lain. Iya, berlian yang amat sangat berharga. Kemudian yang nitip pergi, menghilang beberapa waktu, cukup lama. Akhirnya nih yang nitip datang lagi, minta titipannya dikembalikan kepada orang tersebut. Tapi diingkarin sama nih orang. Gue udah balikin. Iya gak? Akhirnya dia nggak senang hati, dia ngomong sama yang ingkar, ayo kita jalan berdua, kita ke arah rantai di dekat Baitul Maqdis. Kita di situ ya minta keputusan seadil-adilnya. Akhirnya ini orang nih, si siapa namanya, yang dititipin, yang ingkar nih ya, yang padahal ada di tangannya nih berliannya, dia sengaja diambil tongkat, dilobangin tuh tongkat kecil, dimasukin tuh berlian, terus ditutup sedikit gitu biar nggak ketara, dibawa tuh tongkat, ya gak? Terus ini orang ya yang megang tongkat nih, yang ingkar ya, dia mau naik ke atas batu. Sebelum dia naik ke atas batu, tuh tongkat dititipin ke yang punya itu berlian.
Terus dia naik ke atas batu. Nih, pegang tongkat nih. Saya mau megang rantai yang terjulur dari langit. Akhirnya diterima itu tongkat. Terus dia naik ke atas batu, dia ngomong begini, Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lam, apabila engkau tahu bahwa titipan tersebut yang tadinya ama saya sudah berikan kepadanya, kepada pemiliknya, maka tolong julurkan rantai dari langit. Dijulurin tangannya, turun tuh rantai, kepegang tuh rantai, bingung. Si siapa namanya yang punya tuh berlian bingung, aduh kok dia nggak bicara, nggak semestinya gitu. Waduh, sampai manusia yang percaya sama nih orang dibilang, waduh, rantai sudah mensejajarkan antara yang zalim dan mazlum. Wah, sampai beritanya ke Nabi Allah Daud. Ya. Tatkala mereka pulang berdua, ya, ini tongkat dibalikin lagi ke ini orang, iya enggak? Pas Nabi Allah Daud besok lihat tuh rantai udah nggak ada. Oh, Nabi Allah Daud nyadarin ini ada penipuan. Mulai saat itu, ya, hukum medianya berubah, bukti harus diwujudkan oleh siapa? Yang nuntut, dan kalau mau ngingkar pakai sumpah. Mulai saat itu baru al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu liman ankar, sampai diwarisi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal mula media dalam memberikan hukuman, memberikan putusan seadil-adilnya dengan metode seperti ini, ya, metode yang Nabi bawa juga adalah dari zaman Nabi Allah Daud. Ya, terakhir ada cerita lagi nih. Dihikayatkan pernah ada seseorang masuk ke tempat yang tempat ini sudah apa namanya disebutnya, tempat yang udah nggak kepake, itu udah bangunan-bangunan nian, apa namanya, reruntuhan bangunan gitu ya, yang udah ditinggalkan, kharib. Tahu-tahu di dalam tuh rumah yang kosong, ya, ada orang yang mati. Pas manusia pada ngeliat, dia bilang, oh lu pembunuhnya. Langsung diseret nih orang, diseret, mau dibunuh ini orang, karena dia bunuh, dituduh begitu. Dia berkata, sabar, jangan hukumi saya, berikan saya kesempatan, saya mau sholat 2 rakaat dulu. Tatkala ini orang selesai sholat 2 rakaat, dia angkat tangannya, dia berkata begini, Ilahi, wahai Tuhanku, Engkau melarangku untuk menutup kesaksian, nggak bersaksi dengan kesaksian yang benar, sedangkan saya nggak ada bukti untuk memberikan kesaksian yang benar selainmu, wahai Allah. Engkau melarang saya untuk menutup mulut terkait kesaksian yang benar, sedangkan saya sekarang mau membuka mulut untuk bersaksi, tapi saya nggak punya saksi kecuali dirimu, ya Allah. Fanzur ila dha'fi wajhi, tolong perhatikanlah kelemahan saya ini, ketidakmampuan saya ini. Akhirnya ini orang keluar ke hadapan kaum tersebut, ya.
Tahu-tahu di tengah-tengah orang yang nuntut ada orang yang keluar. Dia bilang, bebasin ini orang, saya pembunuhnya. Ngaku, ada yang ngaku. Terus ini orang jawab, ini yang dituduh awalnya, apa gerangan yang menyebabkan Anda mengaku? Tadinya nggak ngaku, oh jadi ngaku sekarang. Terus dia jujur, nuditu fi sirri, saya merasa terpanggil dari balik jiwaku ini. Ada panggilan yang bunyi, ya hadza innahu qad talaba minna asyhada. Ini orang telah menuntut kami untuk bersaksi. Ada panggilan seperti itu di dalam hatinya. Fa in aqrarta, apabila Anda bersaksi, mengaku, maka amanlah kamu. Tapi kalau Anda tidak mengaku, kami akan permalukan Anda di hadapan halayak ramai. Saya nggak ada jalan keluar, nggak ada pilihan kecuali saya mengaku. Gara-gara ini orang ngaku, akhirnya anak yang terbunuh pun berkata, saya maafkan kamu ya dari pembunuhan ini. Akhirnya selamat, si ini selamat, si ini selamat. Ini bukti bahwa sebenarnya emang kita ini banyak ninggalin Allah. Terus terang, kesaksian yang nyata itu hanya di tangan Allah, ya gak? Jadi ini juga bukti bahwa Allah sebaik-baiknya saksi, ya. Nah terus sekarang yang kita mau tanya, apa hikmahnya? Kenapa si mudda'i yang nuntut dikasih syarat berat, yaitu dia harus mengajukan bukti, tapi yang ngingkar nggak dikasih persyaratan berat, cuman hanya sumpah. Kenapa? Karena memang sisi orang yang menuntut, ya, dalam tuntutannya ada kelemahan. Kenapa? Karena dia menuntut sesuatu yang bertentangan dengan hukum asal. Artinya hukum asal setiap orang bebas. Nah, dia menuntut menjerat orang ini dari kebebasannya. Nah, karena dia melawan hukum asal, ya, karena dia lemah melawan hukum asal yang kuat, maka harus diberi persyaratan yang kuat, yaitu harus dengan bukti. Nah, sedangkan sisi orang yang ingkar itu kuat karena pengingkarannya sesuai dengan hukum asal. Hukum asal setiap manusia, setiap orang itu bebas. Karena sisinya kuat, maka nggak diberi persyaratan kecuali persyaratan yang lemah, ya, supaya imbang. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sampai di situ hadis ini hadis hasan, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ya. Al-Imam Al-Baihaqi ini luar biasa banyak karangannya, sampai mencapai 1000 karangannya, ya. Dan perhatiannya dalam mengarang banyak orientasinya tertuju kepada nas-nas Imam Syafi'i, ya, dan penopangan nas-nas Imam Syafi'i dengan hadis, sehingga Al-Imam Al-Haramain pernah berkata, ma min syafi'iyyan illa wali syafi'i alaihi minnah. Tidak ada satupun orang yang bermadhab Syafi'i kecuali dia berhutang budi dengan Imam Syafi'i, kecuali Al-Imam Al-Baihaqi. Sebaliknya, Imam Syafi'i yang berhutang budi kepada Al-Imam Al-Baihaqi yang bermadhab Syafi'i. Kenapa? Karena Al-Imam Al-Baihaqi telah menopang madhab Imam Syafi'i dengan kekuatan hadis, ya, luar biasa, ya. Sampai di situ dulu kajian kita, dan memang selesai kajian akan hadis ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan beranjak ke hadis yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad
طب القلوب ودواء